Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Fauzia dengan NIM 1814101882. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah saya buat, yaitu tentang mekanisme transaksi saham syariah di Indonesia. Di dalam jurnal tersebut terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pembuatan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Dalam melaksanakan transaksi saham syariah, seorang warga negara Indonesia harus memiliki rekening efek syariah serta rekening dana nasabah. Dalam mekanisme pembuatannya harus memperhatikan mulai dari jadwal pelaksanaan sampai analisis dalam memilih saham syariah, serta persyaratan yang harus dipenuhi yaitu minimal 17 tahun. Kepemilikan rekening dalam aktivitas transaksi elektronik merupakan hal yang sangat penting, termasuk dalam bisnis perdagangan saham. Dengan kepemilikan rekening efek tersebut, maka secara otomatis mempunyai hak untuk mengetahui posisi portofolio dan juga posisi keuangan pada perusahaan sekuritas tersebut. Hal yang cukup penting adalah kita dapat mengetahui posisi keuangan tersebut, termasuk laporan mengenai pembagian keuntungan. Untuk berinvestasi saham syariah, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka rekening efek. Sekarang ini membuka rekening efek syariah semakin mudah, yaitu dengan hadirnya sistem online trading system syariah atau SOTS, sesuai kemudahan yang memberi kemudahan bagi investor syariah agar hanya dapat memberi saham-saham yang termasuk dalam daftar efek syariah. Nah, berikut ini adalah tahapan membuka rekening efek syariah. Tahapan membuka rekening efek syariah yang pertama yaitu pilih perusahaan sekuritas. Dalam memilih perusahaan sekuritas, hal yang wajib diperhatikan yaitu apakah perusahaan sekuritas tersebut sudah terdaftar dalam OJK ataukah belum. Yang harus diperhatikan yaitu harus sudah terdaftar dalam OJK. Kemudian yang kedua yaitu hal atau dokumen yang harus dipersiapkan seperti KTP untuk warga negara Indonesia atau paspor untuk warga negara asing, buku tabungan, NPWP, materai, dan juga dana setoran awal. Yang ketiga yaitu membuka rekening efek syariah. Membuka rekening efek syariah ini bisa melalui online maupun offline. Cara online dengan mengunjungi halaman website perusahaan sekuritasnya dan mengisi formulir. Cara offline yaitu dengan mendatangi langsung perusahaan sekuritasnya. Rekening dana nasabah yaitu rekening yang atas nama nasabah yang dibuka oleh perantara pedagang efek atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengadministrasikan rekening efek nasabah pada bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan KSEI untuk melaksanakan administrasi RDN. Adapun mekanisme bagaimana cara pembuatan rekening dana nasabah itu hampir sama dengan cara membuat rekening efek syariah. Poin yang kedua yaitu Syariah Online Trading System atau SOTS, yaitu sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS ini dikembangkan oleh anggota bursa efek sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham syariah. Nah, fitur utama dari SOTS adalah pertama, hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Kedua, transaksi jual beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai sehingga tidak boleh ada transaksi margin. Ketiga, tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham syariah yang belum dimiliki. Keempat, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal atau uang transaksi sesuai syariah. Poin yang ketiga yaitu prinsip-prinsip Syariah Online Trading System, yaitu transaksi pasar modal syariah akad yang terjadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diantaranya. Pertama, prinsip yang terkandung dalam kedua surat Quran surat An-Nisa ayat 29 dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu janganlah mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara bagaimana mendapatkannya, dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat haram, dan harus ridho sama ridho atau antaroni minkum. Kemudian yang kedua yaitu tidak adanya unsur riba, maisir, dan juga goror. Ketiga, tidak adanya unsur penyebab keharaman dari transaksi tadlis tersebut. Kemudian poin yang selanjutnya itu cara order transaksi saham syariah. Caranya yaitu perdagangan efek di pasar reguler bursa efek menggunakan akad jual beli atau bayi. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis volume tertentu antara permintaan dan juga penawaran jual. Ketiga, pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembelian dilaksanakan di kemudian hari
asalkan berdasarkan dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu efek yang dijadikan objek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah. Keempat, harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan atau bai al-musyawamah. Yang keenam yaitu dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Poin selanjutnya yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Analisis fundamental adalah analisis yang terhadap aspek-aspek fundamental perusahaan yang merupakan gambaran dari kinerja perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan aspek-aspek fundamental, perusahaan yang bisa dinilai melalui rasio keuangan perusahaan yang salah satunya merupakan rasio profitabilitas yang terdiri dari beberapa metode yang digunakan seperti ROE. Kemudian analisis teknikal, yaitu merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati harganya di waktu yang lalu melalui tren harga saham dan indeks harga saham gabungan. Dalam pemakaiannya, kedua analisis ini tergantung dengan motif investasi investor itu sendiri. Apabila investor ingin melakukan investasi jangka panjang, maka ia memerlukan analisis fundamental, karena dalam jangka panjang kinerja dan kesehatan perusahaan dapat berubah-ubah. Sedangkan apabila investor ingin berinvestasi jangka pendek, maka ia cukup menggunakan analisis teknikal, karena analisis teknikal ini lebih memperhatikan harga saham dan juga waktu tren naik dan turunnya harga saham. Poin selanjutnya yaitu resiko dari investasi syariah dan transaksi saham syariah. Resiko yang pertama yaitu tidak mendapatkan dividen. Umumnya perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Yang kedua yaitu capital loss, kebalikan dari capital gain. Ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah daripada harga beli saham. Kemudian yang ketiga, risiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau likuidasi, maka hak pemegang saham berada pada urutan paling akhir, yaitu akan diberikan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Bisa terjadi pemegang saham tidak mendapat apapun. Kemudian yang keempat yaitu saham dikeluarkan dari desk. Ada beberapa alasan tertentu sehingga saham dapat dihapus dalam daftar efek syariah. Bisa karena yang tidak memenuhi prinsip syariah atau melakukan pelanggaran. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu mitigasi dari resiko investasi syariah. Investor syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua resiko tersebut, resiko investasi dan resiko transaksi dengan berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Keharusan investor syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gharar adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko investasi saham syariah tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.